Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kita lanjutkan lagi materi mengenai rekomendasi sistem bakar. Kita bahas sekarang mengenai contoh kasus pengembangan sistem bakar. Oke, kita lihat dari yang pertama di sini, yang sudah kita bahas minggu lalu bahwa dalam sistem bakar itu harus membentuk suatu knowledge. Ya, knowledge tentu bisa dapat dari seorang pakar. Nah, untuk kasus ini kita coba buat kasus yang sangat sederhana, yang dimana kita bisa mendesain knowledge-nya sendiri tanpa perlu mengikuti pakar, tapi ini bisa mewakili ya suatu model yang disebut nanti bentuk expert system atau STEAM pakar. Kita lihat di sini ya, jadi kita coba melihat ciri mahasiswa yang sangat rajin, ciri mahasiswanya setengah rajin, dan ciri mahasiswa yang tidak ada motivasi atau tidak rajin lah, gitu ya. Oke, nah di sini ciri mahasiswa yang sangat rajin adalah selalu mengisi presensi atau kehadiran, selalu mengerjakan tugas yang diberikan, membaca kembali materi yang diberikan, UTS dan UAS selalu ikut. Kemudian untuk ciri mahasiswa yang setengah rajin, selalu mengisi presensi, mengerjakan tugas hanya sebagian, jarang membaca kembali materi yang diberikan, UTS dan UAS selalu ikut. Kemudian, ciri mahasiswa yang tidak ada motivasi, ya, artinya dia ikut kuliah tapi motivasinya sebenarnya hampir tidak ada, adalah di sini cirinya adalah mengisi presensi hanya sebagian, mengerjakan tugas hanya sebagian, tidak pernah membaca materi yang diberikan, UTS dan UAS selalu ikut. Nah, jadi Anda bisa melihat ini, berarti di sini sekarang kita membentuk knowledge apa yang disebut dengan mahasiswa rajin, mahasiswa setengah rajin, dan mahasiswa yang tidak ada motivasi. Ya tentunya ini Anda sebenarnya bisa, mungkin Anda bisa berbeda pendapat ya, tapi ini adalah satu contoh bagaimana kita membentuk suatu knowledge. Oke, nah knowledge yang ini kita bentuk menjadi satu bentuk matrik ya, matrik table. Nah, jadi kita buat seperti sini. Di sini ada yang tadi, yang ciri-ciri tadi. Ini ciri-ciri ini 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, ini kita buat jadi bagian kolom. Jadi ada mengisi presensi, mengerjakan seluruh tugas yang diberikan, mengerjakan sebagian tugas, tadi karena ada mengerjakan sebagian tugas, membaca kembali materi yang diberikan, jarang membaca materi yang diberikan, mengikuti UTS, dan mengikuti UAS. Nah, mahasiswa rajin, nah checklistnya berarti adalah dia mengisi presensi, mengerjakan tugas yang diberikan, ya, dan mengikuti UTS dan mengikuti UAS. Kemudian mahasiswa yang setengah rajin adalah mengisi presensi juga, dia mengerjakan sebagian tugas, jadi ada tugas yang nggak dikerjakan. Kemudian jarang membaca materi yang diberikan, mengikuti UTS dan UAS. Kemudian mahasiswa yang tidak ada motivasi, tapi dia tetap berkuliah, presensi dia mengisi, mengerjakan sebagian tugas yang diberikan, mengikuti UTS dan UAS. Nah ini ya, jadi kita bentuk menjadi matriks seperti ini. Nah, langkah berikutnya ya, dari bentuk matrik ini kita bentuk menjadi bentuk numerik. Ya, bentuk numerik. Nah, jadi seperti ini. Kita ganti yang bagian mahasiswa rajin, mahasiswa setengah rajin, dan mahasiswa yang tidak termotivasi menjadi A1, A2, A3. Kemudian mengisi presensi, mengerjakan seluruh tugas yang diberikan, mengerjakan sebagian tugas, membaca kembali materi yang diberikan, jarang membaca materi yang diberikan, mengikuti UTS dan UAS, kita buat menjadi B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7. Ya. Nah, penamaan ini sebenarnya bebas ya. Anda mau buat jadi menggunakan notasi yang lain, yang pasti kita gunakan notasi yang tidak terlalu panjang. Artinya bentuk-bentukan ini mewakili dari kalimat-kalimat di sini. Nah, kemudian yang checklist itu kita sebagai simbol angka 1, yang tidak checklist berarti ini 0. Ya, sehingga menjadi seperti ini. Jadi di sini A1 ya ini checklist berarti ini 1, yang tidak checklist 0. Nah, ini seperti ini hasilnya. Ya 1, A2 hasil checklist seperti ini, A3 menjadi seperti ini. Ya. Nah, ini ya, jadi mengkode data dari knowledge tersebut menjadi satu bentuk numerik. Kemudian
dari penggunaan numerik ini kita lihat bahwa B1 sampai B7 adalah sebagai premis dan A1 dan seterusnya adalah sebagai konsekuennya. Ya. Nah, ini kita sebut sebagai premisnya, ini sebagai konsekuennya. Nah, jadi kalau kita bentuk di sini if B1, B2, B6, B7 then A1. Nah, jadi kalau di sini yang checklist ya. B1, B2, B6, B7 maka A1. Jika B1, B3, B5, B6, B7 maka A2. Kemudian if B1, B3, B6, B7 then A3. Kita buat sini urutan data dari terbanyak hingga paling sedikit di bagian premis. Di bagian premis yang paling banyak adalah B1, B6, B7. Ya, B1 ini kita lihat satu semua, checklist semua. B6 juga checklist semua, B7 juga checklist semua. Kemudian B3 dan terakhir B5 dan B2. Jadi B3 ini yang checklist kedua, sedangkan B5 dan B2 adalah 1 ya, B4-nya tidak ada. Ya. Oke. Nah, dari sini kita bentuk nih, kita bentuk menjadi satu bentuk pohon knowledge ya. Ya, jadi kita bentuk seperti semacam hierarki ya. Nah, ini kita mulai kan semua dari B1 ya, berarti sini B1, B1, B2. Nah, Anda lihat di sini, nah, maaf, Anda lihat di sini. Semua 1 ya, B1. Berarti semua ini ya. Jadi kalau salah jawaban B1 sudah tidak ya, ya berarti ini tidak bisa ditemukan solusinya. Ya. Jadi di sini kita lihat dari knowledge yang terbentuk ternyata B1 itu jawabannya adalah ya. Untuk mahasiswa yang rajin, setengah rajin ataupun tidak termotivasi. Ya. Nah, karena tadi B1 adalah apa? Menggantikan presensi ya. Kalau dia sebagai mahasiswa berkuliah tentunya tetap harus ngisi presensi. Nah, di sini Y1 ya, ya. Kemudian B2, nah B2 ini bisa ya, bisa tidak, ya. Artinya di sini kita lihat ini ada yang ya, ada yang tidak, ya. Nah ini berarti ada dua alternatif dia akan bergerak, ya bergerak, ya dari B1 kalau ya di B1 kalau ya, karena ini B1 semua ya, maka di sini B2, jadi tidak dan tidak. Nah di sini kalau ya dia lari ke B6, jika tidak dia lari ke B3, ya. Nah jadi kita lihat kembali ke sini. B1 ya semua, B2, nah jika ya, maka dia lari ke B6. Kita lihat di sini. Jika tidak, maka dia ke bawahnya yaitu B3. Ya, B3. Nah, maka kita buat ini menjadi seperti ini. Jika ya ke B6, jika no ke B3. Nah, sekarang artinya kalau sekarang misalnya dia ya, kita langsung asumsi ini B6-nya ya, maka berikutnya adalah B7. Nah, B7, jika B7 juga ya, maka berarti solusinya adalah A1. Atau bahwa ini adalah ciri untuk A1. Ya, sehingga di sini B6-nya ya, B7-nya ya, maka di sini A1. Dan proses pencarian berarti. Sedangkan bila B2-nya tidak, maka di sini ke B3. Jadi B3, nah jadi B3 di sini. Nah, B3 lihat di sini ya. Nah, di sini kita lihat di sini dua-duanya ya. Dua-duanya ya. Yang ini udah kita abaikan yang di sini ya, kita lihatnya di sini. Karena tadi sini kan ini kalau ya dia ke B6, tapi kalau tidak dia ke B3. Ya B3. Nah, dua-duanya ya gitu ya. Dua-duanya ya, berarti di sini langsung ke B5. Gitu ya. Langsung ke B5. Ya, B5. Nah, di B5 ada ya, ada tidak. Ya, maka di sini B5 kalau ya yang ke kiri, jadi di sini kita buat kesepakatan ya. Ya, jadi sebenarnya tidak harus ya bahwa ya itu apakah harus ke kiri ya, bisa aja ke kanan ya. Nah, di sini kita buat kesepakatan bahwa B5 ya itu di sini ke B6, kalau tidak nah adalah ini juga ke B6 ya. Jadi sebenarnya di sini jadi ada kemudian sampai di sini ya. Jadi sebenarnya di sini B3 kalau tidak dia langsung ke B6. B5, nah jadi kalau ini ya ke B5 dulu, B5-nya ya ke B6. Tapi jika tidak, ya juga ke B6. Ya, nah ini kemungkinan penulis itu bentuk seperti ini. Nah ini sebenarnya suatu bentuk yang bisa menjadi ambigu, ya, menjadi membingungkan. Ya. Artinya di sini kalau ya B6, jika tidak juga B6.
Ya, nah ini tentunya dan kondisi knowledge seperti ini kita harus buat satu strategi supaya tidak terjadi ambigu dalam pencarian. Artinya ini kan jawabannya kalau ya ini jawabannya A2. Tapi kalau di sini no ini jawabannya A3. Nah, sedangkan ini sama ini ya. Nah, maka nanti kita lihat ya bagaimana kita menstrategikan kasus knowledge yang seperti ini. Nah, kita bentuk dulu ya. If B1, nah kita bentuk rule-nya, If B1 ya, then B2. Nah, jadi kan di sini ya kan tidak di sini ya. If B1 then B2 ya. Jika artinya if B1-nya true maka ke B2. Kemudian dari B2, if B2 then B6. Ya B6. B6. Oke, kita lanjutin dulu ke bawah ya. B6. Nah, jika B6 then B7. If B7 then A1. Nah, ini baru A1. Nah, ini knowledge ini. Ini rule knowledge ya. Jadi ini semacam yang dikatakan mengakuisisi dari knowledge yang sudah kita kodekan, kita akuisisi ke bentuk suatu bentuk logik. Nah, kita buat menjadi seperti ini ya, menggunakan if then. Nah, ini berarti kalau udah A1 ya berhenti. Nah, tapi kan di sini bisa tadi tidak ya. Nah, di sini B2 ya. Nah, B2 kalau ya B6, tapi kalau tidak kemana? Ke B3. Nah, berarti dia di sini nih. Ya. Ya, B3, nah dia ya ke sini. Jadi artinya kalau dia tidak true, maka dia akan ke bawah di sini, maka dia ke sini. Nah, B3, nah B3 di sini berarti 3. Nah, B3-nya jika ya, maka B5. Ya. Kemudian jika B5, maka ya, maka B6. Nah, jika B6, maka B7. Jika B7 adalah A2. Nah, jadi jalur di sini. B3 ya, B5 ya. Kalau ya B6, B7 ya. Nah, terus ke A2. Nah, tapi jika tidak. Nah ini tadi ya, yang ambil tadi. Nah, bagaimana jika B5-nya not gitu ya. Nah, jadi kan B5 di sini tadi adalah bisa no, ya bisa ya dan bisa tidak. Nah, di sini kita buat bahwa if not B5. Nah, jadi kita tambahkan not untuk membedakan. Ya. If not B5. Ya. Jika tidak B5, maka apa? Nah, kita tidak perlu tracking di sini karena di sini sudah sama, maka langsung ke A3. If not B5, then A3. Ya, jadi tidak buat if B5 not B5 then kalau kita buat B6 B7 maka kalau ini kita implementasikan menjadi satu logik nanti akan menjadi ambigu. Ya. Karena jawabannya nanti bisa menjadi A2. Padahal sebenarnya bukan A2 gitu ya. Nah, maka di sini kita langsung if B5, nah karena ini sama, maka ini kita lompat langsung ke dia jawabannya adalah A3. Jadi kalau no langsung A3. Tapi jika ya, dilihat dulu B6 B7. Seperti itu. Ya, nah ini satu strategi yang bisa kita lakukan. Ya, nah ini, jadi ini bagian yang sama. Nah, bagaimana implementasi ini ke bentuk algoritma di sini ya? Nah, di sini ini satu bentuk algoritma kalau ini diimplementasikan knowledge ini untuk suatu bentuk sistem bakar, ya, adalah di sini harus true ke satu false maka dia tidak satu false ya dia bisa mencari jalur alternatif lain atau memang akhirnya bisa tidak ada jawaban. Jadi seluruh jalur untuk dia bisa mendapatkan solusinya harus true. Ya. Kalaupun tadi di sini adalah di notkan gitu ya. Dibalikan tapi langsung ada jawaban. Ya. Nah, model knowledge ini termasuk dengan procedural knowledge ya. Yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Setiap rule 1 hingga 9 Anda bentuk statement dan selalu diulang dalam setiap menuju A1, A2, A3. Ya, artinya ini kalau implementasikan ke program ini sebenarnya diulang-ulang terus ini. Diulang-ulang terus ya. Ya, diulang-ulang terus. Jika B1 then B2. Nah, nanti ada input lagi. Nah, dia nanti tracking lagi dari atas ya. Tracking lagi dari atas dan seterusnya. Nah, pencarian yang dimulai dari B disebut dengan forward chaining. Nah, jadi kalau kita searchingnya dari B, maka disebutnya sebagai forward chaining. Nah, ya, jadi B
B2, B6 dan seterusnya sampai ketemu A, maka disebut forward chaining. Misalkan dimulai dari A, nah pencarian bisa saja dimulai dari A, misalnya dari A3 atau dari A2 atau A1, maka disebut dengan backward chaining. Jadi pencarian di sini Anda mau secara backward atau secara forward ya sebenarnya tidak ada masalah ya. Hanya tinggal nanti kira-kira dari kasus ini yang paling tepat mana gitu ya. Artinya kalau dari misalnya kita dari backward, maka kita lihat bahwa si rajin. Nah, nanti kita lihat tuh memenuhi nggak ciri-ciri untuk rajin. Nah, jika memenuhi berarti dia true. Tapi kalau tidak, berarti dia berarti mungkin bukan kategori yang rajin. Dicari yang mungkin setengah rajin ataupun yang tidak termotivasi. Nah, jadi kalau kita bentuknya menjadi algoritma, ya statementnya adalah dalam pencarian pertama kali ditanyakan premis apakah true atau false, ya. Ya, dilihat true atau false. Jika true, dicek apakah merupakan solusi A, maka jika iya, maka selesai. Ya, nah, ini maksudnya adalah di sini. B, ini true. Nah, ini true premisnya, konsekuensinya menjadi B2. Apakah ini udah solusi? Oh, ternyata belum. Berarti cari lagi. Cari lagi sampai ketemu A. Nah, itu yang maksud tadi di sini. Ya. Nah, jika true, jika artinya kalau dia sudah langsung A, maka selesai. Ya. Ya, jika true dia dicek belum solusi A, maka cari konklusi yang sama dengan premis. Nah, itu maksudnya seperti ini. Jadi di sini maksudnya B2, tapi ini bukan solusi. Nah, B2 di sini dicocokkan. B2 itu sebelah mana ya? Rule mana bisa disambungkan? Oh, ternyata di sini. Nah, maka kita lari ke sini. B6 di mana sebelah mana? Oh, di sini. Nah, itu. Jadi seperti itu, ya. Jadi itu yang dimaksud adalah dicari konklusi yang sama dengan premis. Nah, jika ditemukan, maka ulangi langkah 24 hingga ditemukan solusi A. Nah, jadi ini dilakukan looping terus-menerus. Nah, itu algoritma yang kita buat dalam studi pakar adalah seperti itu. Dia melakukan pencarian dengan cara perulangan terus, ya, sesuai dengan rule yang sudah kita buat seperti ini. Ya. Nah, ya, jadi kalau forward chaining, nah ini saya coba gambarkan supaya lebih jelas ya forward chaining. Jadi dari B2, terus kemudian B6, kemudian B7, nah, akhirnya mendapat A1 dan selesai. Ya. Jika ini true. Nah, tapi kalau false, nah, maka dia ke B3. Ya, B3. Nah, B3, B5. Nah, dari B5 dilihat konsekuensi dan premisnya mana yang cocok. Nah, ini cocok di sini yang rule nomor 6. Kemudian B6 hasilnya B6, kemudian B6, kemudian dicari mana yang sama, nah, di rule-nya sama, dapat B7, artinya belum solusi, jadi B7 dapat A2, nah ini udah berarti solusi, maka selesai. Nah, tapi bisa juga di sini adalah tadi kan di sini ini not ya, not ke sini. Kalau true dia lari ke sebelah sini. Nah, tapi kalau di sini not ya, maka nah, di sini no, nah, di sini juga no, langsung di sini adalah B5 dan A3. Seperti itu. Nah, ini perolehnya dengan forward chaining. Nah, tapi kalau jika dia backward, nah ini saya gambarkan seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini masih belum dibuat. Nah, jadi kalau di sini if not B5, maka di sini langsung lari ke yang di sini B5 ini yang dilihat. B5 oh B3. Jika iya B3 berarti true. Berarti sudah ditemukan bahwa pernyataan itu benar. Ya, benar. Artinya adalah siswa itu betul misalnya kategori siswa yang tidak termotivasi. Nah, tapi dilihatnya di sini, apakah dia termotivasi? Nah, dilihat nih ciri-cirinya. Nah, itu artinya melihat dari A-nya. Apakah dia masih rajin? Ya, berarti mungkin nanti milih yang A1. Nah, tinggal dilihat. Apakah memenuhi syarat semua? Memenuhi syarat semua berarti true. Kalau tidak memenuhi syarat, oh berarti bukan. Seperti itu. Nah, inilah yang disebut namanya backward chaining. Nah, ini contoh sederhananya. Nah, ini untuk contoh mungkin yang akan lebih kalau kita kembangkan jadi satu sistem. Ya, ini tahapan dari proses pengembangan sistem ya. Ada di sini
penilaian keadaan, koleksi pengetahuan, perancangan, testing, dokumentasi, dan pemeliharaan. Ya, artinya ini satu bentuk yang mengembangkan satu sistem. Ya. Nah, jadi fokusnya adalah sistem pakar adalah di sini adalah ada pembentukan pengetahuan. Ini hal yang paling penting. Ya, nah ini contoh satu knowledge base ya. Ya, satu knowledge base di sini. Ya, nah, jadi di sini untuk kerusakan komputer ada gejala kerusakan, terus kemudian A1, A2, A3, ya, ada gejala kerusakannya, terus di sini berarti mana mau disyarat? Oh berarti A1, A2 gitu ya. Nah, A1, A2 ini maksudnya apa di sini? Ya, di sini, oh berarti monitornya rusak. Nah, jadi monitor rusak kita tuh gejala-gejalanya. Nah, ini bisa melihat dari kalau kita backward, berarti kita mengatakan dari monitor rusak dulu, tapi kalau dia forward, melihat kepada gejala-gejala, baru kita mengatakan, oh monitornya rusak, memori rusak, dan seterusnya. Ya, ya ini sama rule-nya tadi sudah kita bahas. Nah, ini untuk kasus-kasus yang lebih besar. Ya, jadi prinsipnya sama. Nah, dalam pencarian, nah ini ada kemungkinannya. Ini kalau kita berpikir di sisi algoritma, ya, dalam pencarian bisa jadi terjadi perulangan karena dia prosesnya looping. Ada kemungkinan dia memanggil lagi if yang sama. Padahal if itu sudah pernah dipanggil. Nah, tentunya kondisi ini harus dicegah supaya tidak terjadi perulangan dari if-nya itu. Ya. Maka di sini dibuat satu matrik yang akan menandai, ya, kombinasi A1 B1 sudah belum. Ya, artinya kalau ini maksudnya seperti ini ya. Nah, jadi apakah ini sudah pernah ditanyakan belum? Nah, jadi artinya kalau sudah pernah ditanyakan, pada saat dia melakukan kemungkinan lain, hal ini sudah pernah ditanyakan, tidak akan ditanyakan lagi. Nah, bagaimana bisa tahu bahwa hal ini sudah pernah ditanyakan, tidak perlu ditanya bahwa pada saat pencarian itu sudah diketahui bahwa pernah ditanyakan. Nah, kita dengan melihat dari checklist di sini. Kalau A1, B1 sudah pertanyakan, nah berarti ini enggak ditanya lagi. Jadi pada saat melakukan pencarian, bisa ini ketemu lagi nih, kombinasi ini. Ya. Kenapa bisa ketemu lagi? Nah, Anda lihat di sini ya. Contohnya di sini. Jika di sini ya, jika di sini ya, misalnya terus ini tidak, dia kan searching ini misalnya ke sini. Di sini tidak. Nah, dia searching ke sebelah sini, ini juga tidak. Nah, dia lari ke sini. Nah, Anda lihat, ini kan sudah pernah ditanyakan nih sebenarnya. Tidak ada gambar atau monitor. Nah, berarti artinya apa? Ini tidak perlu ditanyakan. Nah, kalau ini sudah pernah ditanyakan, maka kita melihat bisa tahu adalah dengan sudah diberi checklist. Ya. Ya, jadi sudah pernah ditanyakan. Jadi tidak perlu nanti akan ditanyakan lagi. Kalau hal ini sudah ditanyakan. Artinya dia gunakan memori yang sudah ditanyakan untuk melacak ciri-ciri yang lain. Jadi ciri yang sudah pernah ditanyakan tidak perlu ditanyakan ulang. Oke, ini referensinya. Nanti Anda bisa searching di internet. Kemudian ini ada tugas yang nanti perlu Anda kerjakan. Ya. Jadi Anda bentuk kelompok maksimal 3 orang. Buat knowledge sederhana seperti contoh. Nah, tadi kalau contoh tadi mahasiswa rajin, coba Anda cari kasus-kasus yang lain ya, yang tidak perlu terlalu kompleks. Anda bentuk menjadi suatu bentuk knowledge. Kemudian desain knowledge sehingga terbentuk rule if then. Ya, if then. Nah, tadi seperti yang sudah dicontohkan. Kemudian bentuk alur pencarian ya atau tidak. Ya tidak. Maksudnya di sini true atau false. Seperti contoh di slide 136. Ya, jadi seperti di sini. Nah, ini rule-nya. Nah, ya, seperti ini ya. Nah, Anda coba buat menjadi sebentuk seperti ini. Ya, knowledge yang Anda desain. Ya, nah, tentunya silakan ya. Nah, ini karena kerja berkelompok. Kalau di sini saya contohkan hanya 3. Nah, paling tidak mungkin untuk Anda ada 5 lah ya. Ada 5 bentuk dari ciri misalnya ya, atau kasusnya apapun ya. Ini mahasiswa, silakan cari kasus-kasus sekitar Anda ya. Anda bentuk knowledge sendiri ya. Anda bentuk knowledge sendiri. Yang penting dari knowledge yang Anda buat, Anda bisa sampai membentuk menjadi dengan langkah-langkah ini ya. Anda buat langkah-langkah seperti ini sampai Anda bisa membentuk akhirnya bentuk seperti ini ya.
Ada rule-nya dan ada bentuk pohon knowledge-nya. Ya. Oke, demikian. Oke, demikian untuk perkuliahan hari ini ya. Silakan Anda kerjakan ya. Nah, ini sebelum saya tutup, ini nanti akan kita bahas tapi mungkin untuk pembahasan berikutnya ya. Model studi bakar dengan namanya model case based reasoning ya. Diberikan dengan model pendekatan ya. Nah, kalau tadi kan semuanya harus true ya atau semuanya harus ketemu jalurnya. Nah, ya. Nah, bisa jadi dalam satu kasus kita mencari kemiripan-kemiripan gitu ya, kemiripan-kemiripan ya. User menjawab tertentu tapi ternyata tidak ada, tapi sebenarnya ada mendekati gitu ya. Bisa jadi kasusnya adalah seperti ini ya. Jawabannya mendekati A1 tapi ada yang nggak pas nih. Nah, kalau dengan cara tadi tentunya tidak akan bisa ketemukan jawaban. Ya, dengan metode tadi memang harus betul-betul sama persis. Ya, tapi kalau tidak sama persis ya berarti tidak bisa dengan cara pendekatan tadi. Nah, itu dengan bisa menggunakan pendekatan namanya case based reasoning. Oke. Pembahasan case based reasoning nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Demikian ya untuk perkuliahan hari ini.